Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Rosta, NPM 2020200401. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Geraha Nusantara semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai sosial pada novel. Terlebih dahulu saya akan membahas kajian antropolinguistik. Antropolinguistik merupakan sebuah kajian ilmu yang memiliki sifat interpretatif, yakni yang memiliki cakupan yang lebih jauh untuk mengupas fenomena bahasa dalam kebudayaan, serta mendeskripsikan suatu kultural understanding atau pemahaman budaya. Sementara itu, Duranti menyatakan kajian atau bahasa sebagai sumber daya budaya dan tuturan sebagai praktik budaya. Dengan kata lain, kebudayaan sebagai pengetahuan kolektif setelah tersimpan dalam pemikiran setiap manusia. Fungsi bahasa sebagai praktik budaya antara lain juga untuk menjelaskan makna tuturan. Bahasa dapat dikatakan pula sebagai salah satu kekayaan rohani yang dimiliki oleh sekelompok manusia. Sumber daya kebudayaan dan yang digunakan dalam bahasa direalisasikan dalam bentuk tuturan maupun tulisan. Adapun definisi linguistik kebudayaan atau etnolinguistik menurut Kridak Laksana 2001-52 ialah cabang linguistik yang meneliti relasi bahasa dan kebudayaan dalam masyarakat, baik di lingkungan masyarakat berbudaya yang cukup maju maupun masyarakat yang bahkan belum memiliki tulisan sekalipun. Namun, kemudian definisi istilah ini mengalami perluasan sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang, sehingga dapat diketahui semakin berkurang pula jumlah masyarakat di pedesaan yang belum mengenal aksara. Lanjut saja struktural pada novel. Struktural novel terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nurgiantoro menjelaskan unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita, umumnya berdiri dari tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan. Sudut pandang intrinsik tersebut dijelaskan oleh Wellek dan Weren dalam Nurgianto 2013-30 adalah unsur biografi pengarang, psikologi pembaca, dan keadaan lingkungan pengarang, dan lain-lain seperti nilai moral, nilai edukatif, dan sejarah pengarang serta tidak mempengaruhi teks secara langsung. Yang ketiga yaitu tema. Kok yang ketiga? Selanjutnya tema. Semi 1984.35 menyatakan bahwa tema merupakan suatu gagasan sentral, sesuatu yang hendak diperjuangkan dalam sebuah tulisan atau karya fiksi. Sedangkan Muhardi dan Hasanuddin 1992.8 menyatakan bahwa tema adalah inti permasalahan yang hendak dikemukakan pengarang dalam karyanya. Oleh sebab itu, tema merupakan hasil konklusi dari berbagai peristiwa yang terkait dengan penokohan dan latar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tema yaitu suatu pokok atau inti persoalan yang mendasari suatu cerita. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leila Harahap. Baik, sebelum melanjutkan materi yang akan saya bahas, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leila Harahap, NPM 2020-04-029. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang alur. Alur merupakan struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah intelarasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Alur juga merupakan kerangka dasar yang amat penting. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain. Bagaimana satu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain, bagaimana tokoh digambarkan dan berperan dalam peristiwa itu yang semuanya terikat dalam suatu kesatuan waktu. Tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan bagian pengarang
menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita dan bagaimana pula perilaku tokoh-tokoh tersebut. Dalam penokohan ada dua hal penting, yaitu yang pertama hubungan dengan teknik penyampaian dan kedua adalah hubungan yang sangat erat karena penampilan dan penggambaran sang tokoh harus mendukung watak tokoh tersebut. Sedangkan tokoh dalam cerita menurut Abram dalam Nurgiantoro adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu. Sedangkan tokoh dalam cerita menurut Abram dalam Nurgiantoro adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Tokoh cerita menurut Abram adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Latar atau setting fiksi sebagai sebuah dunia di samping membutuhkan tokoh, cerita, dan plot juga perlu latar. Menurut Abrams, latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu penyiaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dan yang terakhir, amanat. Amanat dalam novel juga terdapat unsur intrinsik seperti amanat. Amanat dijadikan media pesan dari pengarang untuk pembaca melalui alur cerita yang disampaikan. Amanat dijadikan pedoman bagi pembaca dalam berperilaku di kehidupan sosial agar tetap bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Amanat atau nilai moral merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Amanat menurut Siswandarti adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita, baik tersurat maupun tersirat. Berdasarkan pengertian tersebut, amanat merupakan pesan yang dibawa pengarang untuk dihadirkan melalui keterjalinan peristiwa di dalam cerita agar dapat dijadikan pemikiran maupun bahan perenungan oleh pembaca. Baik, cukup sekian yang dapat kami bahas. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.